tips atau cara menabung alat tenaga yang masih honorer. Ini juga untuk kalian yang bekerja di sebuah instansi yang statusnya juga masih honorer. Kalian pasti banyak yang bertanya-tanya kan, tenaga honorer gajinya berapa sih? Apa cukup untuk membiayai semua kebutuhan kalian? Apalagi di zaman sekarang yang apa-apa serba mahal. Oke, kalian penasaran ya? Sebelum tonton videonya atau tipsnya, jangan lupa please banget untuk like video aku dan subscribe di channel ini, Indri Fuji Lestari, biar aku tetap semangat untuk bikin video lainnya dan juga berbagi tips tentang apapun. Oke? Dan langsung aja mulai ke videonya. Oke, kita mulai ya. Jadi aku itu adalah guru honorer, dimana aku baru lulus di tahun 2019 dan aku bekerja juga di tahun 2019 akhir. Nah, jadi masih terhitung sangat baru lah ya gitu, dan of course honorer statusnya. Dan pasti kalian juga udah nanya-nanya kan, berapa sih sebenarnya honor gaji atau honor sebagai tenaga honorer. Aku sebagai guru bahasa Inggris karena aku dari jurusan bahasa Inggris pada saat itu. Nah, aku kasih range honornya itu sekitar 500 sampai 1 juta. Harga ini atau upah ini itu yang aku bisa lihat di daerahku ya, 500 sampai 1 juta. Itu pun kalau dia bisa dapat jam mengajarnya itu banyak. Jadi sekitaran 1 juta lah kalau full jamnya dan nyampe seminggu gitu ngajarnya. Hari Senin sampai hari Jumat, karena hari Sabtu libur kan untuk anak-anakku. Nah, gimana sih kita bisa menabung di dalam gaji yang 500 sampai 1 juta per bulan? Oke, aku ingin membahas khusus untuk kalian yang belum nikah ya. Nah, seperti aku pun belum nikah. Dan gimana sih tips aku untuk menabung? Oke, aku pakai tips 10% aku tabungin dari total keseluruhan gaji aku atau honor aku. Nah, aku juga kan nyabang kerjaannya. Jadi oke, aku mau belak-belakan nih ke kalian, gaji aku berapa. Sekitaran 1 juta. Itu nggak di satu sekolah, tapi aku nyabang ke sekolah lain. Jadi aku kayak ada 2 sekolah dan aku juga punya sampingan dikit lah. Jadi aku bisa totalin atau akumulasiin semua honor aku atau upah yang aku dapetin per bulan itu adalah 1 juta. Nah, biasanya aku pos-posin tuh uangnya. Jadi 10% dari 1 juta itu kan 100 ribu. Nah, 100 ribu aku simpan dan aku nggak apa-apakan 100 ribu itu. Aku simpan, bener-bener simpan ke rekening tabungan aku. Dan yang 90%-nya aku pos-posin ke pengeluaran. Aku kan harus bayar BPJS kesehatan, otomatis per bulan itu aku harus keluarin untuk biaya BPJS, iuran BPJS kesehatan aku. Terus juga aku harus kasih orang tua, karena bagaimanapun karena kita udah kerja ya, otomatis sebagai rasa sebagai rasa bangga kita atau enggak, ingin membantu orang tua kayak gitu. Jadi kalian jangan lupa untuk memberi orang tua ya. Habis itu kalian juga bisa pos-posin ke kebutuhan sehari-hari kalian, itu untuk makan, terus untuk apalagi ya, mungkin kalian punya impian tabungan untuk menikah, itu boleh. Mungkin kalian akan lebih menyisihkan berapa persen tabungan kalian ketika kalian ingin menikah. Mungkin bisa kalian tingkatin, sebenarnya bisa jadi 20% atau 30% kayak gitu per bulan. Jadi kalian bisa meminimalisir kebutuhan atau pengeluaran untuk
uang jajan kalian kayak gitu. Habis itu setelah kalian udah keluarin tuh untuk biaya nabung 10%, terus juga untuk dikasih ke orang tua, misalkan kasih ke orang tua 20%. Habis itu kan kita udah keluarin tuh 30%. Nah, 10%-nya kalian untuk bayar-bayar iuran-iuran kalian, misalnya kayak kalian punya BPJS kesehatan atau enggak kalian punya apa ya, iuran-iuran lainnya, dan sisa yang lainnya itu kalian bisa gunain untuk biaya makan kalian. Ataupun apalagi kalian yang masih single ya, mungkin biayanya lebih sedikit kayak gitu. Paling biaya yang besar itu adalah kuota atau enggak mungkin kalian punya tagihan wifi di rumah atau apapun itu. Nah, terus biasanya nih kalau aku nih adalah meminimalisir untuk jajan. Jadi aku meminimalisir uang aku tuh untuk dikeluarin untuk jajan. Jadi mending aku simpan uangnya ketika aku punya kebutuhan, misalkan pasti dong kayak seorang guru pasti harus juga memikirkan kayak fashion gitu, biar kita tuh outfitnya itu bisa lebih beragam lagi, bukan yang ingin mencolok gimana-gimana, tapi biar kelihatan lebih rapi dan memakai bajunya tuh nggak itu aja gitu. Pastilah kalian spend uang kalian untuk belanja kebutuhan diri kalian, untuk menunjang pekerjaan kalian. Pasti itu perlu banget guys, jangan sampai kalian lewatin itu. Kayak mungkin sepatu sepatu setahun kalian bisa ganti mungkin 2 kali lah, let's say 2 kali. Aku juga kayaknya setahun itu kadang-kadang ganti sepatu sekali gitu. Kalau memang udah jebol-jebol banget pasti 2 kali gitu. Jadi kita nabung untuk itu, biaya yang tak terduga kayak gitu. Nah, habis itu aku benar pas udah kerja itu jarang main guys, jarang main. Jadi biar bisa lebih hemat juga. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian, dan aku mohon maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan, dan kalian juga jangan lupa untuk subscribe ya biar aku lebih semangat lagi. Bye bye.